warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi li baiti syuhudi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ومن حزن الله بشيء جلدنا سويدي رحمه الله تعالى وقال الجنة مأواه ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. Amin. Kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita masih ada pada surat Al-Mu'minun, yaitu beberapa ayat yang sudah kita kita sampaikan pada waktu tempo pertemuan yang lalu. Sekarang kita ada pada kelanjutan ayat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma arsalna rusulana tatsra. Nuli mutus sapa ingsun Allah rusulana ing pira-pira rasul kita. Tatsra itu hale nuli itu terus menerus. Ditanwin dengan makai tanwin wa adami lan orang ana tanwin. Ai mutatabiina tegese orang-orang pengikut. Baina kulli isnaini dalam antaranya dua utusan. Zaman utai mangsa tawilun kang dawa tukang suwe. Kullama jaa nalikane teko ummatan ing umat bitaki lamzata ini menyatakan lamzata silisaniyati lan membuat gampang hamzah yang kedua baina antara hamzah baina antara hamzah wa baina waw antara wawu sapa rusuluna pira-pira utusane umat kadzabu kang gawe bohong sapa umat ing rasul wasba'na mengkonuli mengikutkan sapa ingsun Allah ba'dhum ing sebagian umat ba'dhan ing sebagian yang lain bil halaki di dalam kehancuran wa ja'alna lan dadana sapa ingsun ing umat ahadits ing pira-pira cerita Pak Buddha mengkonuli adoh di kaumin maring kaum layu minuna kang ora padha iman sapa kaum. Sumarsalna nuli ngutus sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa wa akhahu lan dulure Musa Harun ya Nabi Harun. Di ayatina kan boro ayat kita wa sultanin lan sebuah sultan itu maknanya kekuasaan mubinin kang jelas. Ayo hujatin tegese dalil bayinatin kang jelas. Jadi sultan itu dimaknani hujah, argumentasi. Wa ya uta hujah iku aliyatu maknane kekuasaan atau tangan. Wal asolan tegese tongkat wa ghairi masalane aliyat karo aso. Minal ayati sanging biro-biro ayat ila fir'auna maring raja Fir'aun malahi lan bolone Fir'aun. Wastakbaru mengunuli takabur gunu sapa malahi oleh Fir'aun anil imani sang iman ia kan ayat billahi kan Allah. Wa kan laono sapa malahi iku kauman uraken kaum alina kan apa jenenge luhur dukur irina tegese pira-pira barang kan Bani Israil lain Bani Israil bidul misbah penganiayaan atau nganimoy. Qalu mengkali ngucap sapa malaihi anu minu apa ta iman sapa kita di bahasa roini maring menungso loro mislana ing padane kita wa qaumu malan qaume karo ya bahasa roini lana mari kita iku abiduna padha nyembah ay muti'una tegese padha taat qadi'una tegese anda pasar dan lagu mengkono wong kan sapa malai umain
rusulain basyaraini fakanu mongko ana kono sapa malaiku minal mulakina setengah sange wong kang dianjurno kabeh. Walaqad ataina lanaman memberi sapa ingsun Allah Musa ing Nabi Musa alkitab at-Taurat dari segi Taurat lalu supaya kaum dari kaum Musa Bani Israil ya Bani Israil ya tatuna mendapat petunjuk soal Israel. Jadi kita kemarin itu ada pada umatnya siapa? Umatnya Nabi Hud. Jadi pertama kita bicara tentang umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini umatnya tidak mengikuti, ya. Yang mengikuti selamat, yang tidak mengikuti tidak selamat. Jadi Nabi Nuh ini digambarkan seperti orang gila. Karena Nabi Nuh menyuruh kepada mereka itu untuk membuat perahu. Jadi mereka tidak taat. Karena apa? Dipikir Nuh ini rada gendeng. Ya, padahal Allah berikan wahyu bahwa la yanismin furqa biya yudina waqina fa idza ja'a amruna wa farat tanur. Jadi artinya apa? Nabi Nuh ini ketika diperintah oleh Allah untuk membuat kapal seperti itu, disampaikanlah kepada umatnya. Tetapi umatnya juga nggak mau tahu karena apa? Mereka itu menganggap omongan Nuh itu pada dianggap omongannya orang gila. Termasuk anaknya sendiri Kan'an ini membangkang. Termasuk istrinya Nabi Nuh. Ya kenapa kok membangkang? Ya inilah gambarannya tidak semua anaknya Nabi itu bisa masuk surga. Karena siapapun kalau membangkang dengan perintah Allah disuruh kemudian lewat nabinya dan tidak taat dia wis mergo ini benar kehancuran. Berarti dia tenggelam sama dia itu ngaku-ngaku pengen iso nyelametno tak bisa. Ya tidak bisa karena yes wala taqadimi fil ladina zalamu innahum mughraqun. Ya. Jadi ini ketika Nabi Nuh memberikan memberikan apa-apa ternyata istrinya tidak taat. Menurut pendapat dalam kitab Tauhid Jalan ini yang mengikuti Nuh itu ada yang 6 laki-laki, 6 perempuan. Ini menurut pendapat. Ada pendapat lagi adalah taman yaitu dasar berarti 78. Jadi 78 ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memang ya sudah memberikan gambaran seperti itu. Memang Nuh itu digambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya istrinya itu adalah Rasulullah. Yaitu tidak taat dan mendapat laknat dari Allah. Gambaran berikutnya adalah cintanya Nabi Hud, cuman juga sama. Jadi illa rajulun iftara 'ala Allahi kadziban. Ya wa ma nahnu lahu bimu'minin. Kita bukan orang-orang yang percaya, mempercayai orang-orang yang sama seperti kita. Jadi Nabi Hud dianggapnya sama seperti kita. Kita siapa? Ya kita umatnya pada itu yang disuruh mengabdi kepada Allah. Ternyata mereka lebih senang melakukan kekufuran. Berikutnya ini adalah umatnya siapa? Nah ini kita berjumpa lagi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ini memang sejak kecil itu ikut siapa? Firaun. Ketika dia itu sudah besar, memang calon seorang nabi. Dia kemudian Nabi Musa alaihissalam ini Sumarsalna Musa Harun di ayat ini surat Al-Mubin. Jadi aku mengutus Musa dan saudaranya yang namanya Harun itu dengan tanda-tanda dan hujah yang diberikan. Apa bukti kehebatan Nabi Musa itu sampai bisa berdakwah pada waktu itu untuk menghadapi Firaun yang congkak itu? Tidak ada lain kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kemujizatan kepada Musa, yakni diberi tongkat. Bahkan tongkatnya itu ketika fa'al fa'asaw fa'idha yasubanu mubin. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar
anak buahnya Fir'aun di tengah laut kebingungan. Ketika kebingungan itu maka datanglah malaikat itu memberikan bisikan kepada siapa? Nabi Musa alaihissalam. Musa, kan itu duwe alat. Kamu itu punya apa namanya? Mujizat. Turunkan mujizat itu. Nah ternyata tongkat itu warisan dari siapa? Nabi Syuaib alaihissalam. Jadi ternyata Nabi Musa punya tongkat itu karena mewarisi tongkatnya siapa? Nabi Syuaib. Ya. Tongkat geblekno lautan jadilah jalan seret. Ketika ada di tepi laut, Nabi Musa bingung lagi. Apa iki? Wong iki apa jenenge? Anak buah Fir'aun sudah berpikir. Dikon geblekno, plek. Akhirnya jadilah lautan kembali seperti semula. Disitulah akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya itu mati dalam keadaan ada di dalam laut merah waktu itu ya. Makanya muminya Fir'aun sampai sekarang masih diabadikan di Mesir ya. Sekalian, kemudian itulah gambaran orang-orang yang tidak taat dan tidak mengikuti titah para nabi. Nah, bagaimana dengan kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW? Itu selalu dicintai oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah itu tidak mau masuk surga sendirian, tetapi yang diperjuangkan adalah ummati. Kita lanjut. Kemudian ila fir'amalai wasakbaru mongko congkak. Jadi congkak. Umatnya Musa itu selalu congkak, juga menganggap bahwasanya Musa itu adalah manusia biasa. Lagi-lagi seperti itu. Jadi umatnya nabi-nabi terdahulu itu kalau melakukan kesalahan langsung, kalau nabinya itu apa namanya diminta oleh Allah, kemudian ya umatmu diapa naik ditenggelamkan ya tenggelam. Ya seperti umatnya siapa tadi? Ya umatnya Nabi Nuh, anak dan istrinya ikut tenggelam. Nah, kemudian anak buahnya siapa? Fir'aun, pemalaihi, karena tidak iman, tidak percaya kepada Musa, tenggelam di laut merah. Ya, namanya kaumnya ini Bani Israel. Maka zabu mereka membohongkan rumah kepada libasara ini atau dua itu Musa dan Harun, ya kan? Nah, ini ada cerita pada suatu saat itu apa namanya Nabi Musa itu menitipkan kepada Nabi Harun, kemudian tiba-tiba umatnya Nabi Musa itu berpaling kepada apa namanya pedang itu yang bisa bunyi itu kan bahaya itu, ada pedang bisa bunyi, tahu? Bisa bunyi itu orang-orang pada waktu itu ya gempa. Kenapa kok gempa? Ya karena orang-orang malah percaya malah jadi namanya terjadilah kemusyrikan. Jadi yang asalnya misalnya percaya kepada Nabi Nuh, nah tiba-tiba kemudian dia itu beralih kepada pedang karena dasarnya pedang bisa bicara, bisa bunyi tadi. Itu katanya Nabi Musa alaihissalam itu marah sama saudaranya yang nama Harun. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wakadzabu mongko bongkan sapa Fir'aun malahi huma ing pasar ini bahkan mongko ana sapa Fir'aun malahi minal mulaki. Walaqad ataina ya teman-teman nekakno sapa insyaallah Musa kita ing Taurat la'allahum supaya mereka kaum Nabi Musa ya Bani Israel iku ya daduna supaya mendapat petunjuk di kelan kita. Minal dalalati saking kesesatan. Wa utiha lan diwehi
Mari kita Taurat ba'da halaki Fir'auna sause anjuri Fir'auna kaum Fir'aun. Jumlatan jumlah wahidatan kang siji. Wa ja'alna lan dadana sapa ingsun Allah ibnu Maryam ing anake Maryam. Isa ya Nabi Isa wa ummuhu lan ibuke Isa ayatan ingkang dadi tandha. Lam yakul orang ucap, lam yakul orang ucap. Ayat ini yang ayat itu di annal ayatnya pada saat ayat di dalam ayat ini ikhwahidatun siji walatan lahira kono sapa ummahu Maryam hu ing Isa min ghairi fahlin saking tanpa lanang. Tahu maksudnya? Jadi setelah kenabian Musa maka ada Nabi Isa. Nabi Isa ini ceritanya luar biasa. Karena apa? Nabi Isa ini dilahirkan dari seorang ibu yang bernama Maryam. Tetapi lagi-lagi ini adalah qudratullahi ta'ala. Ini adalah merupakan satu kekuasaan Allah Ta'ala yang Allah itu melakukan apa saja adalah pasti bisa. Kita ada ayat lahu ketika Allah menghendaki sesuatu jadilah kamu pasti jadi. Meskipun itu wanita yang bernama Siti Maryam adalah orang yang sangat dihormati, tetapi pada waktu itu sempat gempar. Apa gemparnya? Karena wanita ini dianggap wanita suci ternyata kok bisa hamil. Nah ini jadi makanya bayi kecil yang bisa bicara adalah bayinya Siti Maryam. Makanya Siti Maryam ini termasuk ini Quran. Dia pernah mengatakan, ya, walau aku bahagia, saya adalah bukan wanita pelacur. Karena itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kekuasaannya lewat malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat Jibril mendekati sama Siti Maryam, diberitahu Siti Maryam, kamu nanti bisa hamil. Makanya Siti Maryam itu sempat bilang, walau yang sesni basah, tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh saya. Terus bagaimana saya itu kok bisa hamil? Kata dia, qudratillahi ta'ala. Itu adalah Allah berikan gambaran. Allah menunjukkan kuasanya bahwasanya walaupun perempuan itu tanpa punya suami berusaha, Allah menghendaki pasti akan bisa. Jangankan masalah seperti Siti Maryam ada bisa. Gunung yang paling gampang kita contohkan gambaran. Ya, gunung yang ada di Indonesia, peristiwa tsunami yang ada di Indonesia, ya, tsunami yang Indonesia tahun 2000 berapa? Tahun 2005 ya, 2004 ya. 2004 itu terjadi tsunami di Aceh. Coba bayangkan, itu adalah secara tiba-tiba, orang belum siap mau kemana, nggak bisa. Kalau sudah Allah menunjukkan kuasaannya, jika arada yakul kufayakun, hancurlah, datanglah air menyapu berapapun orang yang ada di bumi, pasti tidak ada kata yang sulit. Bahkan itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Karena apa? Ya, karena biqudratillahi ta'ala. Makanya manusia itu wa khuliqal insanu dhaif. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, kalau di sini tadi, lah ya, lam yakul ayatun li'an ayat fi ma faqadna waladatu min ghairi khalq. Jadi Maryam melahirkan Isa tanpa ada laki-laki. Wa waina huma ila rabbatin. Wa waina lan munsekna sapa ingsun Allahumma ing, ya, huma ing sapa Maryam karo Isa. Jadi karena terjadi apa ini arane itu ya, semacam peristiwa yang bisa menghebohkan orang. Bagaimana tidak heboh? Kamu itu apa jenenge nanti bojo kok iso ndak. Ini terjadi pada waktu itu.
Nah, seandainya terjadi pada hari ini, mesti banyak dicurigai juga, ya kan? Ini terjadi terkenal kota santri. Tapi wingi kono cerita ya, iya. Pernah lihat di Google baru tak? Inggrisnya daerah saya ada orang melakukan dengan iklim yang bukan istilahnya gempa itu ya kan. Jadi akhirnya headline berita di Indonesia ya Inggris itu terutama yang terkenal kota santri, tapi ternyata ya itulah manusia. Tapi kalau Maria beda. Akhirnya untuk membuktikan hujah atau dalil bahwasanya Isa itu bukan orang sembarangan, maka ketika itulah bisa akhirnya ditakdirkan Allah bisa bicara. Tetapi akhirnya Isa dan ibunya diungsikan ila rabwatin panggonan kang luhur, ai makane dari si panggonan murtafiin kang luhur. Wa utawi makanin murtafi iku Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas berarti Baitul Muqaddas itu tempat suci yang sekarang menjadi perebutan antara umat Islam dan orang Yahudi. Ya, orang Yahudi Bani Israel sana itu ya. Itu menganggap tempat itu termasuk dianggap tempat yang suci. Makanya kalau menang apa istilahnya, menang kekuasaan, menang senjata, macam-macam. Kalau Islam pilih sana dikawal. Jadi kalau masuk situ gak sembarangan. Ya. Jadi dan kota suci sampai sekarang pun dijaga. Karena itu tempat dianggap tempat teramat. Padahal itu tempat Baitul Muqaddas itu tempat apa ya Rasulullah? Perjalanan sejarah yang tidak bisa dilupakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Sudah jelas dalam Al-Qur'an surat Al-Isra. Makanya Baitul Muqaddas tempat suci, tempat yang tidak sembarangan. Au di Misko utawa di tengah Damaskus ya. Au Palestina atau di Palestina. Jadi menurut ini ada di Baitul Muqaddas, ada yang mengatakan di Palestina. Tempat pengungsian daripada Siti Maryam sama Isa alaihi salam. Aqwalun utai beberapa pendapat. Beberapa pendapat. Dati kororin kang anduweni apa jenenge tempat sing roto ay mustawiyatin tegese tempat kang roto. Yastakiru kang menetap alaiha ing atase robwah. Di robwah itu sebuah tempat yang sangat terhormat. Sapa sakinuha wong kang manggon ing dalam robwah. Wa ma'inin. Nah, inilah Allah itu memberikan penghormatan yang bukan sembarangan. Tempat ternyata di situ Allah sediakan ma'in jarin. Dalam tafsir jalan ini ma'inin itu dimaknai air yang memancar. Zahirin kan ketok. Taro kan bisa melihat ing ma'in jarin, air yang mengalir opal uyunu beberapa pandangan mata. Ya Rasul, wahai para rasul dulu. Nah, ini ceritanya Nabi Isa sama Maryam, termasuk cerita yang sangat fenomenal, sangat luar biasa. Jadi kesimpulannya apa? Itulah qudratullah ta'ala. Allah menunjukkan. Jadi jangan apa istilah itu nganggep remeh. Kalau Allah sudah berbuat sesuatu, idza arada bilaku fayakun, jadilah. Kalau Allah bergempa, jadilah gempa. Di Cina, di kemarin di Indonesia gimana? Di tes di Lumajang. Ayo ning Probo, di Probolinggo itu siapa ngerti ya? Banyak orang-orang yang di situ, ya Allah, orang yang tak punya, orang yang punya Allah sudah berkehendak. Gunung meletus, ya meletus. Coba, hasil pemerintah punya alat, ini alat canggih, bisa memberikan bahan. Ya. Itulah kekuasaan manusia itu hanya terbatas. Maka yang dikatakan bahwa
kulikal insan. Manusia itu adalah lemah. Jadi sama lihat itu sejarah di YouTube, di Google, sejarah daripada gempa-gempa itu. Pasti banyak orang yang jadi korban dan nggak sempat menyelamatkan diri. Seandainya ada orang yang hidup, sebagian, itu karena memang Allah berkehendak seperti itu. Nanti memang dia masih dikasih kesempatan umur yang panjang. Nah ini, ya Rasul, wahai para Rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari sesuatu yang halal, ayo halal. Wa'malu sholihan, dan berbuatlah sesuatu yang patut. Soleh itu artinya patut. Min fardhin naflin, dari ibadah yang fardu dan sunnah. Ini bima ta'maluna alim. Ini saat ini bima kelan barang ta'malun kang nglakoni sira kabeh iku alim.